pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ingin menghabiskan akhir hayatnya di Nusantara. Hal itu akan dilakukan jika mampu mengantar skuad Garuda menembus putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini hampir memasuki tahun kelima sejak Shin ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019. Pria asal Korea Selatan itu sudah merasakan pahit manis perjalanan bersama tim Merah Putih. Walau demikian, Shin saat ini perlahan meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Fokus Shin saat ini adalah mengawal timnas Indonesia mewujudkan impian untuk tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai skuad Garuda mampu lolos ke turnamen itu. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya. Saya sangat suka tinggal di Indonesia, kata Shin. Kontrak Shin sejatinya masih menyisakan 3 tahun lagi, tepatnya hingga 2027. Ia juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan supporter timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak kualifikasi itu, 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung di putaran keempat kualifikasi. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong maupun PSSI tampak belum puas dengan skuad timnas Indonesia saat ini yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui agennya di Eropa, PSSI tampak mendelegasikan seseorang untuk terus memantau pemain keturunan, khususnya diaspora di Belanda. Hal ini dilakukan agar timnas Indonesia mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Pemain yang bisa menjadi opsi bagi timnas Indonesia ialah Jadon Oosterwolde, sayap kiri kesayangan Jose Mourinho di klub Liga Turki Fenerbahce. Sebelumnya, Shin Tae-yong dikabarkan pernah mendekati Jadon Oosterwolde. Saat itu, dia tengah menangani timnas Indonesia U19 pada 2021 lalu. Kendati demikian, Jadon Oosterwolde melalui agennya menegaskan bahwa dia masih belum bisa menerima tawaran timnas Indonesia karena berharap panggilan Belanda. Namun, setelah menolak tawaran timnas Indonesia, Jadon Oosterwolde sampai sekarang belum sekalipun mendapat panggilan Belanda. Padahal, Jadon Oosterwolde telah berperan penting dalam kesuksesan Fenerbahce menjadi runner-up Liga Turki musim lalu dengan 43 kali penampilan serta 2 gol. Sontak saja, hal itu membuat warganet tanah air kembali membujuk Jadon Oosterwolde agar mau kembali memikirkan tawaran Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. PSSI diketahui sedang dalam negosiasi dengan beberapa pemain muda berbakat untuk proses naturalisasi. Beberapa nama yang muncul dalam radar PSSI antara lain Mauro Zijlstra, Ole Romeni, dan Ian Maatsen. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa federasi sedang menjajaki potensi pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Rupanya PSSI diam-diam sedang melakukan negosiasi untuk pemain naturalisasi terbaru, yang tampaknya bukan Ole Romeni. Ian Maatsen menjadi nama yang digadang-gadang sebagai pengganti Romeni. Meskipun Maatsen telah dipanggil ke tim nasional Belanda, ia belum mendapatkan kesempatan tampil di turnamen besar seperti Euro. Pemain yang memiliki darah campuran Indonesia-Suriname ini mengungkapkan kekecewaannya dalam sebuah wawancara dengan Bein Sports karena belum mendapat panggilan dari tim senior Belanda. Ketidakberhasilan Maatsen tampil di Euro memunculkan spekulasi tentang masa depannya di level internasional. Menurut data Transfermarkt, BEK berusia 22 tahun ini memiliki nilai pasar mencapai 40 juta euro atau sekitar 695 miliar rupiah. PSSI tentu memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan Maatsen sebagai kandidat naturalisasi bagi skuad Garuda mendatang. Selain kemampuan yang mumpuni, kehadirannya di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa dampak signifikan bagi tim nasional. Mantan Presiden Inter Milan,
Stephen Zhang beri peringatan keras pada timnas Cina untuk tidak main-main dengan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena Indonesia memiliki sosok Erick Thohir di belakangnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan timnas Cina pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun pada laga itu, Asosiasi Sepak Bola Cina dengan sengaja menggelar pertandingan itu di Stadion Qingdao yang berjarak 623 km dari Bandara Internasional Beijing. Melihat timnas Cina yang sampai berbuat culas untuk melawan timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan asal Cina, Stephen Zhang memberi peringatan keras. Pria yang memimpin Inter pada medio 2019 sampai 2024 itu menyebut untuk jangan main-main dengan timnas Indonesia. Sebab ia tahu bahwa Ketua Umum PSSI sekaligus orang di balik timnas Indonesia adalah Erick Thohir, sosok yang juga pernah menjadi Presiden Inter Milan. Stephen Zhang paham bagaimana karakter Erick Thohir yang jauh lebih cerdas darinya. Bahkan, Zhang khawatir jika Indonesia bisa membalas aksi culas Cina dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Saya kenal Erick Thohir, Presiden Inter Milan yang menjabat sebelum saya, dan sekarang ia menjadi nahkoda utama Indonesia. China lebih baik berhati-hati, kata Stephen Zhang. Terlepas dari hal itu, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus timnas Cina sendiri akan digelar pada 15 Oktober 2024 mendatang. Di atas kertas, Cina jelas diunggulkan pada laga ini. Namun skuad Garuda bisa saja membuat kejutan. Maes Hilgers bukan satu-satunya pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI berusaha untuk menambah kekuatan di setiap lini timnas Indonesia. Ada 2 nama yang sudah fix akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Nama tersebut adalah Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Maes Hilgers dan Eliano Reinders bahkan sudah tinggal melakukan sumpah menjadi WNI. Namun ternyata, bukan hanya 2 pemain ini yang akan bergabung dengan Asnawi dan kolega. Ada mantan pemain Crystal Palace yang juga sudah fix akan ke Indonesia. Nama pemain tersebut adalah Jairo Riedewald, yang saat ini bermain di Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Kepastian Jairo Riedewald akan melakukan naturalisasi diucapkan langsung oleh Yusa Nugraha, seorang YouTuber yang selalu mewawancarai sosok pemain keturunan dari Belanda. Menurut Yusa Nugraha, Jairo Riedewald sudah positif akan bergabung ke timnas Indonesia. Mungkin saja proses naturalisasi Jairo akan dilakukan setelah proses Maes Hilgers. Jairo Riedewald positif akan ke timnas Indonesia, ucap Yusa Nugraha. Kehadiran Jairo Riedewald tentunya akan menambah kekuatan di lini tengah timnas Indonesia. Dan kemungkinan saja Marcelino Ferdinand akan kehilangan posisinya di timnas Indonesia. PSSI disebut kembali tertarik untuk memproses naturalisasi pemain keturunan yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen, Kevin Dix. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola, Bung Ropan. Bung Ropan mengatakan dirinya bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Ropan bertanya kepada Erick terkait rencana menambah pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ropan kemudian bertanya tentang peluang bek Copenhagen, Kevin Dix. Sebelumnya, Kevin Dix masih berharap dipanggil Ronald Koeman ke timnas Belanda untuk Euro 2024, tetapi hal itu tidak terwujud. Nah, saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix? Pak Erick Thohir bilang, oke, karena Kevin Dix masih masuk ke dalam radar, ucap Ropan. Ropan menjelaskan bahwa Erick Thohir sedang mengupayakan Kevin Dix mau bermain untuk timnas Indonesia. Menurut cerita yang didapat Ropan, keluarga sang pemain juga sudah membuka diri. Jika benar Kevin Dix bersedia bermain untuk timnas Indonesia, maka ini menjadi angin segar bagi Shin Tae-yong. Pasalnya, timnas Indonesia akan bersaing di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia